Awal Mei lalu, hubungan Amerika Serikat dan Qatar lagi mesra-mesranya nih. Donald Trump tiba di Doha menerima sambutan hangat, sampai-sampai dihadiahi istana langit super mewah Qatar. Betapa eratnya hubungan dua negara itu. Tapi siapa sangka, apa yang terjadi di Doha sekarang justru bikin pusing Trump. Suasana mesra itu mendadak diambang keretakan gara-gara aksi Benyamin Netanyahu. Kok bisa? Kita tahu kalau Trump selalu pakai kacamata dagang perihal hubungan dengan dunia global ini. Sudah jelas gak mau rugi. Situasi pun menjadi rumit saat Benyamin Netanyahu, sahabat AS, melancarkan serangan ke Qatar yang merupakan sumber pendapatan Washington di wilayah tersebut. Penasaran kan sebenarnya siapa sih Qatar ini? Yuk kita bahas. Abad ke-19, Qatar hanyalah kumpulan suku-suku kecil di pesisir Teluk Persia. Letaknya yang strategis dan kaya akan mutiara laut membuat Inggris melirik kawasan ini. Sebelum merdeka, Doha menjadi perhatian, sekaligus berada di bawah pengaruh Inggris sejak penandatanganan Perjanjian Protektorat tahun 1916. Usai Inggris menarik diri dari Teluk, Qatar menyatakan kemerdekaannya pada 3 September 1971. Terus, kok bisa Qatar tahu mereka punya potensi minyak ya? Gini. Sebelum merdeka, Inggris dan perusahaan barat sudah melakukan survei geologi di Teluk Persia. Data awal cadangan minyak dan gas di Qatar bahkan sudah dikumpulkan sejak 1930-an. Pada 1935, Doha menandatangani perjanjian konsesi dengan perusahaan perminyakan Irak. 4 tahun kemudian, pada 1939, ladang minyak terbesar di Dukhan bagian barat Qatar ditemukan. Namun, saat itu minyak baru diekstraksi dalam skala komersial tahun 1949. Pendapatan minyak yang disebut Petroleum Development Limited yang berubah jadi Qatar Petroleum Company itu pun meningkat drastis. Di sisi lain, Qatar juga sadar mereka punya cadangan gas alam terbesar di dunia yang kemudian menobatkan Qatar jadi Raja Gas Alam Cair atau LNG. Meskipun saat itu Qatar masih diawasi oleh Inggris secara politik, penggalian data dan eksplorasi secara teknis dilakukan oleh perusahaan Irak yang jadi pintu masuknya. Jadi, begitu Qatar merdeka, mereka pegang bocoran peta harta karun dari masa protektorat itu. Negara kekuasaan Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani ini memang bukan negara yang besar secara wilayah. Tapi mereka punya harta karun yang bikin dunia mengarahkan pandangannya ke Qatar. Di kawasan Teluk, Qatar termasuk top player. Bahkan nih, mereka jadi penguasa minyak dan gas nomor 3 di dunia. Sejak produksi minyak dan gas berjalan pesat, wajah Qatar berubah total. Dari gurun yang tandus dan kering, mereka menjelma jadi salah satu negara paling modern di Timur Tengah. Gedung pencakar langit di Doha, bandara megah, sampai stadion Piala Dunia semua lahir dari kekayaan minyak dan gas. Emas hitam inilah yang menyulap Qatar menjadi negara dengan produk domestik bruto atau GDP per kapita tertinggi di Timur Tengah yang meningkat drastis lebih dari 60%. Prestasi luar biasa dalam mendiversifikasi ekonominya ke berbagai sektor itu membuat Qatar tak cuma jadi negara terkaya di kawasan, tapi juga punya pengaruh besar secara diplomasi dan politik loh.
Negeri yang kaya bukan berarti tak berbenah. Qatar sadar mengandalkan gas saja tidak cukup. Perubahan iklim dan tekanan pasar memaksa mereka cari jalan baru. Inilah mula cerita teknologi energi masa depan Qatar. Mereka geber Al-Harsa Solar Park berkapasitas 2 gigawatt yang bisa menyuplai 10% listrik nasional. Nah, rencananya bakal dilipat gandakan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, Qatar juga lagi ngebut proyek carbon capture. Targetnya nangkep 11 juta ton CO2 per tahun sebelum 2035. Itu setara jejak karbon jutaan mobil. Bareng mitra Jerman dan Jepang, Qatar juga uji hidrogen hijau dan blue ammonia. Bahan bakar super bersih buat transportasi dan pembangkit listrik. Semua teknologi ini didukung smart grid canggih dan desalinasi air laut tenaga surya. Singkatnya, Qatar lagi nyiapin diri jadi laboratorium energi masa depan, tempat dunia bisa intip gimana hidup tanpa ketergantungan minyak. Kemajuan teknologi ini nggak lepas dari strategi diplomasi. Energi bersih inovasi Qatar bikin negara ini jadi mitra penting bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Rahasia Qatar ada di gaya diplomasinya yang unik. Bukan pamer militer, cukup buka pintu. Dengan cara itu, Qatar jadi pemain penting tanpa harus teriak soal kekuatan. Seperti yang terjadi pada 2003, saat itu Arab Saudi meminta AS membawa pasukannya keluar dari negara mereka. Melihat peluang baru, Doha buka pintu dan mempersilahkan pasukan Washington masuk ke daratan Qatar. Bahkan nih, Qatar menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar atau setara 16,6 triliun rupiah buat bangun pangkalan militer AS Al Udeid. Selain lokasi pangkalan Al Udeid, Qatar punya satu hal lagi yang buat AS betah, yaitu reputasi global Doha sebagai mediator netral. Menengahi gencatan senjata, pertukaran sandera, dialog nasional sampai perjanjian damai, Doha aktif terlibat di berbagai negosiasi. Bukan cuma antar pemerintah, Qatar juga berani masuk ke ranah yang lebih rumit, seperti jadi jembatan antara negara dan aktor non-negara, termasuk beberapa kelompok yang sering dipandang kontroversial. Peran ini memberi Washington jalur komunikasi yang sulit dilakukan sendiri. AS melihat Qatar sebagai pintu cadangan untuk diplomasi, ruang aman yang menjaga akses ke pihak-pihak yang sulit ditemui secara terbuka. Contohnya, kantor politik Hamas beroperasi di Doha, meski bukan semata keputusan Qatar. Keberadaan itu lahir dari kesepakatan tak resmi dengan AS agar ada saluran komunikasi tidak langsung bila dibutuhkan. Ketika serangan Israel ke Doha menargetkan pemimpin Hamas, jalur ini jadi sorotan. Namun bagi AS, keberadaan Qatar tetap penting sebagai jembatan untuk mempertahankan peran mediator, sekaligus menyediakan akses diplomatik ketika opsi resmi tertutup. Ingat kunjungan Trump ke Doha Mei lalu? Trump dijamu bak tamu istimewa dan dapat oleh-oleh jet pribadi Boeing 7478 senilai 400 juta dolar. Bahkan, Qatar Airways memesan 210 pesawat Boeing dan berkomitmen investasi 500 miliar dolar di AS dalam 10 tahun. Qatar benar-benar menunjukkan keseriusannya, mengguyur investasi fantastis dan membuka peluang besar buat Amerika.
Tapi tanggal 9 September 2025 datang guncangan tak terduga. Israel meluncurkan serangan udara ke Doha dan menargetkan pemimpin Hamas yang hadir dalam perundingan dengan delegasi AS. Serangan ini mengguncang hubungan Washington dengan dua sekutu utamanya, Israel dan Qatar. Trump pun dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga aliansi lama dengan Israel atau melindungi investasi raksasa Qatar. Krisis ini memicu KTT darurat negara-negara Arab di Doha yang mengecam serangan dan menilai peran Qatar sebagai mediator terancam. Serangan Israel ke Doha dianggap mengganggu peran Qatar sebagai mediator dan mengancam masa depan Perjanjian Abraham, perjanjian normalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab yang dipromosikan pemerintahan Trump. Doha bahkan mengisyaratkan peninjauan ulang komitmen investasinya ke Amerika. Trump pun berupaya menenangkan kedua pihak, menegaskan dukungan untuk Israel sambil mempertahankan Qatar sebagai mitra ekonomi dan mediator penting. Ia juga mengalihkan perhatian ke Iran, menyebutnya sumber ketidakstabilan kawasan. Konflik ini membuat hubungan Amerika Serikat, Qatar, dan Israel dalam sorotan. Arah situasi geopolitik kawasan pun masih belum pasti. Namun, Qatar tetap melaju dengan inovasi teknologi besar-besaran dari smart city hingga keamanan siber yang jadi magnet dunia. Akankah teknologi canggih ini cukup kuat menjaga posisi Qatar di tengah gejolak politik dan tekanan regional? Tonton terus perkembangannya di kanal YouTube kompas.com ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Oh Begitu selanjutnya.